أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Islam Newbie. Sebelum lanjut pada pembahasannya, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, share. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kami doakan bagi Anda yang sudah menonton video ini, semoga Allah memudahkan dan meluaskan rezekinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Jangan lupa juga komen tentang apa yang menjadi kekurangan channel ini, atau mungkin untuk video kami selanjutnya. Pada video kali ini, kami akan membahas orang yang taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak videonya sampai selesai agar tidak gagal faham. Sahabat yang dirahmati Allah, manusia tak luput dari dosa dan kesalahan. Agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dapat bertaubat. Dalam bertaubat harus diiringi dengan niat yang kuat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat At-Taubah ayat 104 yang artinya, "Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Secara bahasa, kata taubat berasal dari tabayatubu yang artinya kembali. Dari segi syariat, taubat berarti kembali dari perbuatan maksiat kepada Allah menuju ketaatan. Selain itu, taubat nasuha menghapus kesalahan yang lalu, membenahi orang yang bertaubat, serta menghilangkan dari dirinya segala perbuatan salah yang telah dilakukan. Dalam kaitannya, ada beberapa taubat yang tidak diterima. Seperti apa? Berikut bahasan taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, taubat ketika ajal menjelang. Ajal adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim yang berbuat dosa dan kesalahan semasa hidupnya harus bertaubat. Namun, taubat tidak diterima apabila dinyatakan ketika ajal menjemput. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 90 terkait Fir'aun yang bertaubat ketika ajalnya akan tiba, yang artinya, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" Merujuk pada buku Syarah Riyadhus Shalihin, taubat harus dilakukan sebelum ajal tiba. Apabila ajal tiba dan ia baru bertaubat, maka taubatnya dianggap tidak bermanfaat. Jika kematian telah mendekati seseorang dan ajal telah tiba sehingga dia putus asa dari kehidupan, bertaubat seperti itu sama saja seperti terpaksa. Karenanya, taubat harus dilakukan sebelum ajal menjelang. Yang kedua, taubat dari perbuatan syirik. Syirik sama artinya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini tergolong ke dalam dosa besar yang tidak terampuni.
Dosa terkait perbuatan syirik dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Yang ketiga, taubat ketika matahari terbit dari barat. Taubat yang dilakukan setelah munculnya tanda kiamat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip buku Huru-Hara Hari Kiamat oleh Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa taubat tidak diterima setelah terbitnya matahari dari barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158 yang artinya, yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Para ulama menyatakan bahwa taubat itu wajib hukumnya. Yusuf Qaradawi menegaskan tidak ada sesuatu pun yang lebih wajib bagi manusia selain bertaubat. Tidak ada siksaan yang lebih keras daripada kehilangan pengetahuan tentang taubat. Karenanya, dosa kecil maupun besar yang diperbuat oleh manusia, hendaklah ia bertaubat dengan sebenar-benarnya. Taubat harus dilakukan sesegera mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan terkait menyegerakan taubat. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya kesalahan tersebut ia segera bertaubat, menyadari dan memperbaikinya. Diriwayatkan dalam hadis Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah 3 orang yang taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya dan selalu mendapat lindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.